sih bagi saya untuk ketika melihat adanya IBF, terus ada International Book Fair juga. Jadi mana bahwa orang-orang itu cenderung pada senang membeli buku begitu banyak, tapi sebenarnya ketika mereka pulang itu mereka sebenarnya sudah kehilangan rasa rasa semangat membelinya itu sendiri. Jadi beda antara semangat membeli sama semangat membaca itu dua hal yang berbeda. Dan akhirnya saya juga ngeliat bahwa seni belajar itu sangat diperlukan ya, karena sebenarnya kita kita belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Terus sebenarnya kita sebenarnya tidak belajar sebenarnya bagaimana cara kita mendekati pada subjek yang sebenarnya kita pelajari. Kita juga sebenarnya tidak mengetahui apa pemahaman yang utuh sebenarnya terkait daripada itu. Kita juga tidak tahu super framework ya, saya menyebutnya super framework ya. Jadi framework yang akhirnya mengitari itu semua gitu, mengitari pemahaman-pemahaman yang ada di sifatnya disiplin ilmu itu sendiri gitu. Tapi mungkin dalam jika teman-teman udah paham beberapa terma seperti worldview, waktu itu sebenarnya itu adalah satu super sistem itu sendiri gitu. Jadi super sistem itulah akhirnya yang ada akhirnya mencakupi semuanya dan akhirnya membuat kita bisa menafsirkan dari satu disiplin ke disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi baik secara ada ilmu general dan ada ilmu secara disiplin gitu. Nah, kita sebenarnya kehilangan kemampuan untuk mengenali di mana letak dari ilmu itu sendiri dan akhirnya itu termanifestasikan dengan ketika kita beli buku gitu sebenarnya. Kita membeli buku hanya ya bisa mungkin beberapa orang ada yang flexing gitu. Oh, saya habis beli buku ini, beli buku itu. Ada beberapa orang yang hanya membuat beli buku hanya sebatas untuk bisa bahan obrolan aja gitu. Tapi sebenarnya dia tidak berusaha memahami apa isinya. Dan buat beberapa sebagian ada juga yang dia membaca tapi hanya untuk menolak isi buku itu sendiri. Ya, akhirnya jadi conclusion based reading ya sebenarnya. Dia sudah ada preconceived ideas kayak sesuatu itu apa. Tidak membaca as it is, tidak membaca dan mengapresiasi sebenarnya penulis itu bahasa apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya melihat dari itu semua saya melihat seni belajar itu perlu dipelajari terus-terusan itu. Dan akhirnya ini juga akhirnya jadi tema yang akan terus saya bawakan dulu walaupun yang akan terus berganti-ganti secara termanya, secara judulnya, tapi sebenarnya akan saya bahas sama. Tapi saya juga tidak akan bahas apa yang sudah saya bahas di webinar sebelumnya gitu. Jadi saya akan terus berusaha maju dan akan terus memberikan hal yang baru. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah ikut di webinar sebelumnya dan ikut di webinar sekarang ya insya Allah akan mendapatkan manfaat yang juga berbeda gitu. Dan itu juga menandakan bahwa saya juga sebenarnya juga turut belajar gitu, bukan cuma teman-teman doang yang sebenarnya sedang belajar. Akhirnya antara kita membeli buku sama kita membaca buku itu sebenarnya jadi terkesan distingsinya, jadi kesan ada distingsinya di situ. Padahal sebenarnya itu semua satu kesatuan gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak harus membeli, gitu, tapi kita juga bisa meminjam baik di perpus ke teman gitu. Kita juga bisa membaca di tempat sama saja. Jadi sebenarnya entitas buku itu hanya sebuah alat saja gitu. Nah itu sebenarnya saya juga menganjurkan sebenarnya bukan cuma sekedar membeli sebenarnya, tapi sebenarnya terus juga membaca dari apa yang sudah dibeli itu sendiri. Baik itu saja sebagai perkenalan. Semua teman-teman insya Allah bisa mendapatkan manfaat ya dari webinar kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sudah mengikuti webinar saya dan sudah melihat mungkin dari pasti Instagram ya karena saya main Instagram beberapa account di Facebook juga gitu. Terus untuk bisa berkenalan sedikit ya sebenarnya kayak teman-teman saya mau ngajuin poll sedikit aja gitu. Oke. Ya, boleh teman-teman lihat di layar itu sendiri ya. Saya cuma mau ngelihat survei baca buku teman-teman tuh sejauh apa guys belinya. Ada 3 pertanyaan ringkas. Ada pertanyaan ringkas. Cuma suka belanja buku di mana, berapa lama durasi baca buku, lalu teknik baca apa yang dipakai biasanya selama ini. Eh, Suka belanja buku di mana? Pastinya ini bebas ya antara itu buku fisik maupun PDF. Khususnya PDF itu saya nggak beli juga. Tapi bisa juga kayak seperti Gramedia Store, terus kemudian juga Amazon Kindle gitu. Amazon Kindle juga bisa. Terus maksudnya itu hitungan juga e-commerce ya gitu. Terus ada e-kobo reader, ada e-reader itu buku-buku yang Malaysia itu penerbit Malaysia. Terus
Terus apa lagi? Ada script ID, script D. Terus juga ada Google Play Books, itu juga masuk ya, hitungannya juga e-commerce ya. Kayak gitu. Toko buku fisik ya jelas ya kayak Gramedia gitu. Ya mau nyebut Gunung Agung baru ingat, udah nggak ada ya. Banyak banyak toko buku yang lain tuh. Ada mungkin ada yang juga kenal toko buku di Malaysia, Pelita Zihin ya gitu. Terus juga apa? Ya juga toko buku Lubuk Kata, ada toko buku Nun gitu. Itu beberapa toko buku yang di sini. Ada Konyef juga di Bandung. Konyef di Bandung. Terus ada berapa di Jogja toko buku Toga masalahnya. Toga. Itu toko buku fisik. Gitu. Ada gue yang Just Tip ya. Saya kemarin terakhir KDF, ada kawan saya di Jogja tuh minta titipin buku gitu. Kayak gitu. Itu Just Tip ya. Terus durasi baca buku ya memang ini harapannya sih memang di luar daripada baca artikel ya kan. Baca artikel sedikit berbeda daripada baca buku itu sendiri gitu. Oke. Wah, menarik ya. Menemukan inti kalimat dari paragraf, speed reading ya. Oke. Ada yang belum submit pilihannya? Kita tunggu 5. Hitung 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita lihat. Ini video saya freeze ya? Oke, suka belanja buku di mana? Nyata 50% ya, 3 orang itu menjawab e-commerce, toko buku fisik 2, dan Just Tip 1. Bisa dipastikan bahwa kalau yang Just Tip biasanya dia di luar kota, di jauh, sehingga dia nggak bisa beli langsung berarti ya. Toko buku fisik, ya alhamdulillah ya masih ada yang toko buku fisik yang mestinya kalau ada yang lebih banyak lagi toko buku fisik ya, Gunung Agung nggak tutup juga sebenarnya. Fokus sebenarnya saya bisa berargumen bahwa sebenarnya bukan karena kita berpindah ke e-book sih sebenarnya. Kita sebenarnya lebih pindah ke gaya membelinya tuh lebih seneng karena dua hal biasanya, karena lebih mudah pesan online gitu, sama juga ya tinggal duduk aja gitu, kita bisa langsung scroll aja buku-bukunya langsung. Itu juga sebenarnya sejak 2017 ya saya membaca laporan uh, laporan tentang perilaku konsumen di Indonesia itu sebenarnya sudah berpindah dari situ bahkan sebelum daripada COVID itu sendiri ya. Jadi sebenarnya COVID itu cuma semakin mempertegas saja gitu cara belinya gitu. Sudah berpindah. Terus alhamdulillah ya, berapa lama durasi baca buku dalam seminggu? Kebanyakan 1 jam, selebihnya kurang dari 3 jam, dan satu orang jawab lebih dari 3 jam. Sebenarnya dari 1 jam saja sebenarnya sudah cukup baik ya, karena berarti kalau misalnya teman-teman membaca 30 menit sehari aja, berarti ada 2 hari baca, 7 hari. Terus kurang dari 3 jam, berarti kan bisa dikatakan setiap harinya dalam weekdays-nya itu ada hitungannya itu 3 jam juga gitu. Sorry, 30 menit, 30 menit dalam hari. Lalu lebih dari 3 jam, berarti emang bacaan serius gitu. Gitu. Alhamdulillah. Lalu teknik baca yang bisa pakai, boleh chat di kolom komentar ya. Yang kalau di luar dari ketiga itu apa? Speed reading ya itu umum ya, lazim kenal ya. Menemukan inti kalimat di paragraf nih biasa dipakai emang dari bahasa Indonesia zaman kecil kita dulu sih. Apa yang penting kaliber. Boleh disebutkan untuk yang pilih di luar dari ketiga itu apa? Komentar di kolom chat ya. Tekniknya apa yang dimaksud yang di luar dari ketiga itu apa? Saya masih nggak bisa tulis other ya di pilihan ini ya. Boleh? Ada yang bahas? Oke. Baik, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa teknik teman-teman yang biasa tahu eh, itu luar daripada yang biasa dibawakan oleh narasi apa Lubuk Kata itu sendiri ya, buat tentang seni belajar itu sendiri, apa learning-nya yang dibawakan dari buku How to Read a Book karya Mortimer J. Adler dan juga Charles Van Doren. Saya akan bahas tekniknya dan juga How to Read a Book secara spesifik karena sebenarnya buku itu satu pelajaran terpisah juga ya.
Oh, membaca pada umumnya saja. Ya, jadi sebenarnya ketika soal teknik membaca itu sebenarnya jadi sebuah skill utama ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa meraih makna daripada di balik kata yang ada itu sendiri. Makanya dia sebenarnya saya mau coba survei aja untuk membuktikan bahwa sebenarnya apakah teman-teman mengetahui teknik-teknik baca buku itu seperti apa gitu. Ada juga teknik buku namanya SQ3R ya. Survei dia itu cukup panjang ya, survei Q reset gitu. Itu tekniknya cukup 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 kompleks ya. Jadi saya nggak bisa terapkan juga di sini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sini saya ingin melihat sebenarnya teman-teman yang berminat di webinar ini sebenarnya perilakunya seperti apa. Jadi sebenarnya serius apa ketika membaca. Tapi ketika membaca 1 jam, terus 3 jam, saya bisa katakan ya teman-teman cukup membaca serius gitu, karena sudah meluangkan waktu ada gitu. Ada meluangkan waktu baca dalam seminggu paling nggak ada 1-2 jam itu bisa terbaca gitu sebenarnya. Jadi akhirnya sebenarnya ketika melihat bahwa stop buying, start reading, saya sebenarnya menekankan kepada mulai membacanya, bukan bukan soal terus-terus membelinya gitu. Karena menurut saya ini ada satu bentuk anomali daripada si pembaca ini ya. Jadi ada rasa senang gitu ketika melihat buku baru gitu. Karena memang gini, karena bisnis model daripada penerbit itu memang dia untuk bisa terus menghasilkan pemasukan itu dia perlu untuk terus menerus mengeluarkan judul baru setiap bulannya, itu kurang lebih 5 judul tiap bulan. Kenapa? Karena memang ketika mereka cetak itu mereka minimal order tuh bisa 500, bisa 1000. Itu memang semakin besar eksemplarnya maka dia semakin kecil harga dasarnya HPP-nya gitu. Sehingga ketika dilempar ke pasar maka dia sudah punya keuntungan kurang marginnya tuh bisa 40-50% lebih gitu. Makanya ketika dilempar ke distributor tuh ada diskonnya tuh maksimal 40%, karena sebagian ada yang 30%. Nah, jadi apa? Jadi ketika melihat industri perbukuan di Indonesia khususnya ya saya lihat ya, bahwa mereka tuh harus terus mengeluarkan judul baru terus menerus itu. Dan sebenarnya sama semua di mana-mana kayak gitu ya. Tapi pergeseran orang pembaca ini antara yang buku fisik dan buku e-book ya. Terus sebenarnya pembacaan e-book tuh sebenarnya tidak mengikis habis membaca buku yang fisik gitu. Karena nyatanya beberapa ada juga yang membeli toko buku langsung gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di webinar sebelumnya, beberapa orang tetap memilih buku fisik ketika memang e-book itu sendiri gitu. Karena relatif lebih enak dipegang gitu. Beda kan ketika saya baca buku di sini, saya pegang, saya lihat, saya bisa berdekatan gitu. Buat beberapa kasus ya cium baunya gitu. Buat beberapa orang itu akan kelihatan aneh, tapi sebenarnya itu cukup menyenangkan ya. Berbeda dengan pada e-book, karena yang ketika dipegang e-book, maka dipegang ada gadget ya. Pegang gadget, entah HP, entah tablet, atau Kindle itu sendiri. Rasanya itu berbeda gitu. Rasanya tuh panas sih sebenarnya. Ketika kita scroll, itu pengalaman membaca itu berbeda. Jadi nggak sama gitu. Kita nggak bisa coret-coret, kita nggak bisa kasih inovasi, kita nggak bisa kasih segala hal yang bisa kita kerjakan di e-book itu sendiri gitu. Jadi ada apa dengan kayak ini? Jadi sebenarnya walaupun katakan e-book itu dikatakan mengikis buku pembaca buku fisik, itu sebenarnya tidak juga gitu. Uh, nyatanya nyatanya banyak orang yang terus membeli buku secara fisik secara online, walaupun secara online, jadi bergeser secara itu. Jadi itu jadi saya melihat bahwa orang-orang yang senang beli buku itu seperti itu. Jadi mereka tuh merasa dopamin itu naik gitu ketika melihat judul baru, wah ini buku baru, masa belum punya gitu. Apalagi lihat di BFU, semua pembeli itu melihat bagaimana setiap penerbit itu menampilkan karya-karya barunya, semua buku-buku yang dalam diskon, dan ramai sekali di situ. Karena memang menarik untuk melihat sesuatu hal yang baru gitu. Kita sebenarnya melihat yang sekarang kan yang berbeda gitu. Nah, padahal sebenarnya kita lupa sebenarnya di belakangnya itu seperti apa. Ketika belakangnya itu dalam arti bahwa ketika teman-teman melihat tumpukan buku yang ada nggak sama gitu. Ternyata teman-teman ternyata sudah punya buku yang sama gitu. Ternyata teman-teman punya satu buku yang sama dalam genre yang dalam satu spektrum yang sama gitu. Sorry, judulnya berbeda tapi genre sama. Terus akhirnya lucunya apa ketika sudah membeli dan sudah masuk di kantong, sudah dibawa di perpustakaan, rasa itu hilang gitu aja. Itu buat saya tuh sedikit anomali. Jadi rasa excitement-nya tuh berbeda gitu.
berbeda ketika ngeliat hal yang baru, tapi berbeda ketika ngeliat di rumah. Oh, itu jadi bukan buku biasa gitu. Jadi rasanya tuh kenapa kita terlalu bergantung sama rasa itu, rasa dopamin itu sendiri gitu. Jadi saya ngeliat itu agak aneh gitu. Kita senang membeli tapi sebenarnya tidak terus senang membaca gitu. Nah, kira kita tidak senang berusaha meluangkan waktu untuk membaca habis buku yang kita sedang baca. Dan beberapa kasus ada kawan saya yang dia eh, cara membacanya dia sangat lambat, argumentasinya dia bacanya lambat, lalu dia baca cuma bisa satu buku 1 bulan, tapi dalam beli bukunya belanjanya tiap bulan itu bisa 3 gitu. Jadi bisa lihat kayak supply-nya itu banyak, tapi demand-nya banyak, tapi dia nggak mampu untuk produce. Jadi berarti kita nggak sanggup untuk menghabiskan baca buku bacanya. Itu agak aneh sih. Jadi teknik bacanya tuh, dan juga saya survei juga beberapa kawan, pertanyaan-pertanyaannya seperti apakah teman-teman sudah paham teknik baca buku? Apakah yang selama ini teman-teman hadapi dalam masalah membaca buku, teknik yang bermasalah, biasanya manajemen waktunya, kemudian tidak memahami isi bukunya, dan 3 hal itu. Dan terus yang keempat terakhir biasanya ada motivasi membaca itu sendiri. Tapi sebenarnya ketika motivasi membaca, saya kira saya sudah jelaskan di webinar sebelumnya bahwa sebenarnya keinginan dasar seorang manusia itu ada pada rasa ingin tahunya gitu. Rasa ingin tahunya itulah yang mendorong dia untuk bisa membaca gitu. Dan saya juga berargumen di webinar sebelumnya juga uh, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa ingin tahu gitu, bukan cuma sekedar makan, bukan cuma sekedar ke toilet gitu, bukan cuma sekedar punya rumah, bukan cuma sekedar punya keluarga, tapi sebenarnya dia lebih ingin memenuhi keinginan intelektualnya. Karena baca buku itu bukan cuma sekedar hal-hal yang biasa gitu. Dia sebenarnya ada pergerakan jiwa itu mencapai pada makna itu sendiri. Itu. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti webinar saya yang sebelumnya bisa melihat cek di YouTube saya ya, atas nama Kunang Ranang ya. Jadi saya akhirnya melihat lazy reader cycle gitu, jadi lazy reader cycle. Jadi visiting bookstore, book fair, scrolling through e-commerce gitu. Lalu kemudian dia carefully picking the title, author, field, bidang bagian ilmu, terus akhirnya ngeliat harga gitu. Lalu kemudian get home dan get lost. Terus ngulang lagi visiting bookstore kayak gitu lagi gitu. Carefully, terus saya yang ini menurut saya juga jadi agak aneh sih bagian siapa. Ketika dia mengunjungi bookstore, kayak tadi saya bilang apa bodoh opini naik gitu. Oh rasanya senang karena makan. Oh nggak apa namanya nggak ada, saya nggak punya buku ini gitu. Terus itu nggak terjawab dengan buku ini. Lalu kemudian saya memilih dengan sangat hati-hati sekali judulnya, gitu, penulisnya, ini bidang apa, baik bidang psikologi, filsafat, self development, dan juga kemudian harga. Tapi sebenarnya ketika pulang ke rumah saya tidak memikirkan saya akan meniat rencana baca saya seperti apa. Terus akhirnya lupa begitu saja. Makanya saya menamakan ini lazy reader cycle gitu. Jadi siklus ini ya saya terus menerus keluar putar gitu. Gimana rasanya terus menerus terisi gitu saya. Terus menerus terisi buku itu bukan bukunya. Kayak kemarin webinar saya beri judul apa mau bawa kemana tuh bukan buku kita. Tapi kalau sekarang beda. Akhirnya sebenarnya harus di stop dulu gitu. Buyingnya di stop gitu. Fokus kepada membacanya itu, mulai membacanya itu sendiri. Dan akhirnya tiap-tiap pertanyaan yang saya kategorikan 4 itu ya, baik soal teknik baca, soal pemahamannya, soal manajemen waktunya, lalu soal motivasinya itu sebenarnya bisa, setiap masing-masing pertanyaan ini bisa ada jawabannya sendiri gitu, dan masing-masing ada level of reading itu sendiri. Jadi gimana cara yang break the cycle ya? Jadi, cara untuk menurut saya untuk break the cycle adalah memahami isi buku itu sendiri, itu satu. Memahami kenapa kita ingin baca buku. Memang orang akan melihat bahwa ketika dia ingin baca buku, saya ingin tahu sesuatu. Semua mulai dari situ kan. Tak ingin tahunya itu. Tapi sebenarnya rasa ingin tahu itu terkadang tidak diutilisasikan dan tidak dibesar-besarkan, sehingga dia ketika membaca buku itu, dia jawabannya terdapat. Walaupun juga memang ada juga kasus di mana orang membeli buku dan akhirnya tidak puas dengan bukunya, terus akhirnya dia nggak mau baca lagi. Terus sebenarnya itu bukan jadi persoalan gitu, karena berarti itu kan karena dia tidak bertemu buku yang baik saja gitu. Ya, kalau baik saya mengajarkan bahwa sebenarnya buku yang baik itu sangat mudah dipahami gitu.
Jadi sebenarnya ketika teman-teman membaca itu dan akhirnya teman-teman nggak paham, sebenarnya ada peran daripada penulis juga untuk tidak memberikan penjelasan yang lebih dan akhirnya bisa memberikan teman-teman pemahaman yang utuh dari sebenarnya dia mau menyampaikan apa sih gitu. Tapi juga ada kecenderungan juga bahwa kalau terlalu mudah dipahami, itu buku itu jadi tidak memberikan tujuannya gitu. Karena teman-teman sebenarnya baca buku itu sebenarnya untuk meluaskan pandangan teman-teman, meluaskan pemahaman yang teman-teman punya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pemahamannya baru sampai taruh 10 gitu, dan buku itu tidak men-stretch teman-teman itu jadi sampai 11 gitu, atau sampai 12, akhirnya nggak kebaca buku itu gitu. Sebenarnya simpel apa ada teori menarik dari Mihaly Csikszentmihalyi, baca yang susah, yang mengeluarkan teori flow gitu. Sebenarnya ketika kita itu masuk dalam keadaan flow, masuk dalam keadaan kita rasa begitu enjoy at the moment gitu, kita merasa bisa menyenangkan itu karena ada dua hal sebenarnya, ada dua prasyarat. Pertama, eh, itu harus doable gitu, doable bagi kita, dia harus bisa dilaksanakan bagi diri kita segera, jadi nggak bisa nanti nggak bisa tunda, harus sekarang. Terus kemudian yang kedua adalah tantangannya itu cukup tinggi, tidak terlalu tinggi sampai tidak kejauhan, dan juga tidak terlalu rendah gitu sehingga biasa aja gampang. Jadi kita harus terus merasa tertantang dengan hal itu. Jadi gimana sebenarnya melihat hal ini? Maka sebenarnya ketika membaca, kita harus terus membaca di luar above your head itu. Kalau Adler membaca gitu. We should read a book that above our head itu. Kita perlu membaca yang menantang diri kita untuk baca lebih gitu. Jadi bukan cuma buku-buku yang remeh gitu. Jadi sebenarnya ketika melihat teman-teman, oh saya baca bukunya segini aja gitu. Ya, jadi nggak ini apa? Justru teman-teman dengan seperti itu tidak memacu teman-teman untuk tahu lebih gitu. Dan itu juga berarti bahwa penulis itu tidak lebih tahu daripada teman itu sendiri. Karena dia dianggap penulis karena sebenarnya dia memberitahukan sesuatu kepada teman membaca yang dia nggak tahu. Kalau udah tahu, berarti buku itu nggak layak ditulis sebenarnya. Karena untuk apa? Karena ketika kita menulis skripsi, menulis makalah, penelitian seperti apa, selalu unsur pertamanya adalah novelty kan. Ada unsur kebaruan di situ. Apa yang baru dari situ? Nah, yang baru itu yang membuat kita pembaca itu layak untuk bisa ikut lebih gagasan daripada si penulisnya itu. Jadi satu cara untuk bisa memutus apa siklus pembaca yang malas ini adalah kita harus meningkatkan keingintahuan kita dan kemudian bukunya itu harus yang sifatnya di luar sedikit daripada kemampuan kita gitu. Karena kalau terlalu jauh patah gitu, tapi kalau terlalu rendah jadi malas gitu. Ada satu pengalaman menarik di mana saya dulu biasa membaca self development ya gitu, baca karya-karya Malcolm Gladwell, baca Napoleon Hill, Anthony Robbins. Bukunya simple banget, buku simple. Terus saya melihat bahwa gaya-gaya penulisan buku-buku barat itu, buku self development itu selalu mengeluarkan proposisi terus kemudian penjustifikasinya dari cerita yang jadi fisik itu. Jadi saya menyangka gitu bahwa sebenarnya orang tuh menulis itu dia harus mengeluarkan satu quotes, terus kemudian dia harus punya satu premis, terus kemudian premisnya itu harus dibuktikan dengan cerita. Nah, saya menyangka bahwa cerita itu harus ada terus, dan itu yang sebenarnya saya lihat pola formulasi sama di self development itu apa? Ceritanya Bill Gates itu, ceritanya Steve Jobs itu. Mungkin kalau teman tahu ada nama satu orang kaya di Meksiko namanya Carlos Slim gitu. Ada apa? Jeff Bezos itu, atau Warren Buffett. Cerita-cerita mereka terus digabungkan itu untuk menjustifikasi apa yang mereka miliki, bahwa oh orang sukses itu seperti ini gitu. Oh kebiasaan itu seperti ini gitu. Tapi sebenarnya itu tidak, masa itu tidak bisa berlaku di setiap hal gitu, dan setiap buku itu dia tidak sama formulasinya gitu. Jadi saya mikir bahwa akhirnya pendekatan cara saya seperti itu mentok ketika saya baca buku yang filsafat gitu. Jadi saya baca buku karya Syed Kepalatas gitu. Saya baca karya pertama beliau itu tahun 2016, judulnya Islam dan Filsafat Sains, yaitu terjemahan Mizan. Udah lama, udah nggak ada cetak lagi. Itu repro ya, atau hadiah dari kawan saya. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa serap serap kayak biasanya gitu. Saya nggak punya proposisi yang saya bisa rangkum semuanya. Saya kok itu nggak ada cerita-cerita yang biasa diungkapkan itu. Tapi semua itu serba full argumentasi, full sub argumen. Semuanya itu serba dialektikal gitu. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya nggak bisa baca hal kayak gini. Ya itu above my head itu, tapi far.
Ya itu. Memang karena memang karya beliau memang seperti itu. Beliau satu mikir ulung, dan beliau juga memiliki banyak karya. Total karya beliau ada 34 ya. Gitu. Terus karya terbaru beliau baru terbit tahun ini tuh Islam Covenant Full Fit. Itu untuk baca Covenant Full Fit itu teman-teman harus bisa baca karya-karya sebelumnya gitu, dan karena memang dari introduction-nya dikatakan bahwa this is for people who knows my method. Jadi untuk orang-orang yang sudah membaca itu. Jadi untuk baca karya Prof. ini membutuhkan tekniknya sendiri berbeda, dan saya kira cara bacaan saya yang sebelumnya itu nggak bisa dikaitkan seperti sini itu. Jadi harus naik tingkat itu. Kita harus naik tingkat, harus punya tekniknya juga gitu. Jadi sebenarnya tekniknya itu lah yang menurut saya bisa dijelaskan dari How to Read a Book itu sendiri. Gitu. Lalu kemudian ketika membahaskan teknik baca buku ya, maka sebenarnya teknik itu sebenarnya hanya berlaku untuk bisa baca buku yang sifatnya buku-buku yang sifatnya sistematis. Gitu. Satu asumsi dasar daripada buku How to Read a Book adalah sebenarnya buku itu diasumsikan memiliki sistem gitu. Sistemnya seperti apa? Yaitu dia punya proposisi, dia punya argumen, dan dia membagi dalam berbagai bab. Dia punya introduction untuk menjelaskan permasalahannya apa, dan dia punya metodologi yang akan dia jabarkan, lalu dia akan menyimpulkan kembali di belakang itu. Bahwa buku yang baik adalah buku yang dapat dipahami, itu sebenarnya maksud pada mengacu pada sistemnya gitu. Sebenarnya bukan cuma soal termanya mudah dipahami, terus bahasanya seperti common language gitu. Itu mungkin kalau bisa kita bahasa pasar mungkin ya. Buku-bukunya itu bisa langsung gampang dipraktekin gitu. Padahal tipe buku itu ada beda-beda gitu. Ada sifat expository, ada imaginative literature. Lalu ada juga sifatnya tipe how to gitu. Tipe how to, lalu ada juga tipe philosophical, ada tipe theoretical, practical gitu. Dan ada beberapa buku kategori lainnya yang dikategorikan oleh Adler itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya semua teknik itu sebenarnya menurut saya itu tertumpu sebenarnya pada satu hal, yaitu membaca buku itu sebenarnya sebuah aktivitas untuk melibatkan diri kita untuk berpikir. Gitu. Kalau teman-teman bayangkan ya, sebenarnya ketika teman-teman sedang membaca itu sebenarnya teman-teman sebenarnya sedang quote unquote ya, sedang berbicara dengan penulisnya itu. Wah, berbicaranya itu kan ada dalam pikiran kan. Berpikiran itu akhirnya sebenarnya kita sebenarnya sedang membahasakan imagination conversation itu. Nah, ketika teman-teman sebenarnya tidak membayangkan, maka sebenarnya teman-teman tidak sedang menstimulus teman-teman untuk memahami apa isi bacaan itu sendiri. Gitu. Makanya sebenarnya Prof. Atas mendefinisikan thinking itu apa? Thinking is the soul's movement towards meaning. Gitu. Jadi sebenarnya berpikir itu adalah pergerakan jiwa mencapai pada makna. Jadi jiwanya itu yang bergerak. Gitu. Karena dalam skema pemikiran Al-Atas dan juga Imam Al-Ghazali, bahwa antara qalb, akal, ruh, nafs itu sebenarnya satu kesamaan, merujuk pada dimensi realitas yang sama, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda, pada modes of reality yang berbeda. Nah, thinking itu ada pada akal gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membaca, sebenarnya kita sedang memacu diri kita untuk bisa berpikir itu, untuk bisa mencapai pada meraih makna yang dimaksud oleh si penulis itu. Nah, ketika teman-teman mengatakan bahwa saya nggak paham buku ini, sebenarnya jiwa teman-teman sebenarnya tidak sampai pada makna yang dikendaki oleh si penulis itu. Jadi sebenarnya quote unquote ya, ini sebenarnya oversimplifikasi aja gitu, bahwa sebenarnya kalau teman-teman nggak paham berarti ya teman-teman nggak sampai pada maknanya gitu, nggak sampai pada maknanya. Tapi ya, bukan cuma sekedar sampai pada maknanya, tapi juga makna yang tiba juga pada jiwa kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya penulis juga akhirnya memberikan peran juga porsi untuk bisa memahamkan kita pada apa yang dimaksud daripada pemahaman yang sedang disampaikan. Maka sebenarnya kita makanya lupa gitu bahwa sebenarnya ketika kita membaca, kita terus untuk mengunjungi kembali buku yang sudah kita baca. Karena ada beberapa buku yang akhirnya kita memang dimaksudkan untuk baca kembali gitu, karena memang bukunya itu tinggi, membahaskan karya agung gitu. Makanya ada kata murojaah kan itu, murojaah, roja, kata kembali gitu. Jadi kita membaca, mengulang kembali. Nah, buku-buku yang seperti apa yang sebenarnya pantas di murojaah ya? Jelas buku-buku pemikir agung gitu aja. Aristoteles, Socrates, Plato, buku Prof. Atas, Imam Ghazali, Prof. Wan. Dan banyak buku karya lainnya gitu. Sebenarnya kita pantas untuk revisi lagi. Gitu. Mungkin beberapa kawan ada yang belum familiar sama
beberapa nama yang saya sebut ya, ini karena bidang saya aja sebenarnya belajar di sini. Tapi saya yakin teman-teman pasti akan tahu siapa yang ahli di bidangnya gitu. Siapa orang yang besar yang menjelaskan di sana gitu. Kalau bidang karena bidang saya psikologi dulu bahkan pasti penjelasannya pasti kalau Freud, Jung gitu. Terus juga ada Martin Seligman gitu. Dan banyak kayak gimana. Jadi pemikiran mereka kenapa mereka pantas untuk direvisi karena banyak orang-orang tuh menjadikan mereka sebagai acuan gitu. Jadi makanya pemahaman orang tuh sebenarnya kita bisa ambil ada sumbernya gitu, kuotanya kita bisa ambil sumbernya gitu. Makanya kalau di webinar sebelumnya saya menyatakan bahwa sebenarnya kita kalau kita membaca buku, kita sebenarnya nggak bisa melepaskan konteks buku itu sebenarnya ada di mana letaknya gitu. Dalam arti bahwa dalam misalnya dalam stream psikologi bahwa oh pasti bahas ada kaitannya sama archetype-nya Jung gitu. Pasti ada kaitannya sama psikoanalisanya Freud gitu. Pasti ada hubungan kaitannya dengan positif psikologinya Martin Seligman. Gitu. Pasti ada kaitan pasti ada. Kita harus melihat satu stream buku itu sebenarnya dia ada di mana itu. Sebenarnya ketika kita berpikir gitu, sebenarnya kita mengacu pada si pemikirnya itu dan dia bisa tertuang di buku gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membaca buku, sebenarnya kita sebenarnya sedang mengakses pemikiran daripada si penulis itu yang tertuangkan. Walaupun memang jelas tidak orang bisa tidak bersepakat dengan saya ketika membahaskan bahwa semua pemikiran penulis itu ada di buku. Memang tidak gitu, karena memang ada juga memang yang itu hanya disampaikan lewat ke murid ke murid itu. Beberapa ulama juga memang kira tidak semuanya memiliki karya gitu, tapi memiliki banyak murid itu. Saya baca biografinya Syekh Abu Hasan Syazili ya, pendiri tarekat Syazili ya. Beliau kata kenapa ada seorang murid itu bertanya kenapa Anda tidak menulis buku gitu. Beliau menjawab ya kalian semua lah buku saya gitu. Dan arti bahwa murid-muridnya itu adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abu Hasan Syazili itu. Bahwa ilmu yang beliau sampaikan itulah yang tertanam di dalam murid-muridnya, itulah yang jadi bukunya. Makanya di sini kan jadi kita tahu bahwa sebenarnya bukan soal ada tidaknya buku gitu sebenarnya. Sebenarnya ada tidaknya ulama yang memberikan ilmu pada kita itu aja. Jadi sebenarnya makanya sebenarnya sumber ilmu kita sebenarnya ada pada ulama itu sendiri gitu. Makanya Rasul itu kan memang tidak mewariskan harta gitu, tapi beliau mewariskan ilmu gitu dan yang mewarisi ilmu dari Rasul itu adalah para ulama gitu. Jadi sebenarnya kita mengakses pemikiran ulama, kita mengakses pemikir agung yang lain. Kita mengakses pemikiran yang mana tersebar gitu. Dan juga saya sudah sampaikan di webinar kemarin bahwa sebenarnya saya sedang menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran itu fokusnya pada pembelajaran mandiri gitu. Pembelajaran mandiri ada satunya adalah di buku, baca buku itu sendiri. Saya katakan ada empat tipe untuk pembelajaran ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Pertama adalah syubhah gitu, bahwa ilmu itu dikaitkan dengan kata syubhah. Syubhah itu berarti kita berdedikasikan diri pada guru itu sendiri. Kita mendekat pada orang tersebut, kita ya quote unquote seperti internship lah dengan dia, kita bantu apa saja yang dibutuhkan itu, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang sifatnya rahasia gitu, yang mana tidak disebutkan di luar mana-mana. Pasti teman-teman yang sering mendekat pada guru, sering mendekat pada teman, kadang-kadang tahu kan ada hal yang sifatnya itu sangat personal, terus kemudian kayaknya dia nggak kayak gitu, terus kemudian ketika orang lain berbicara yang buruk tentang orang yang kita dekati itu, emang dia maksudnya kayak gitu? Enggak deh. Karena saya udah dekat, saya udah biasa sama dia. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya personal itu ya hanya sampaikan biasanya dalam kata syubhah gitu. Makanya cari ilmu akhirnya yang tertinggi ini. Lalu yang kedua adalah soal perkuliahan umum. Kita harus mendapatkannya secara jurnal karena kita harus mengetahui sebenarnya apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam masyarakat ini. Apa sebenarnya sedang diajarkan secara generalnya. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan common ground gitu. Jadi masa pemahaman saya soal psikologi itu sebenarnya berbeda daripada pemahaman psikologinya yang lain gitu. Walaupun memang sebenarnya kebanyakan ilmu sosial itu tidak memiliki kesepahaman gitu, tidak ada quote unquote seperti kata ijma gitu, tidak ada kesepakatan, banyak pecah-pecahannya gitu. Karena akhirnya jadinya sifatnya ilmunya uh, sifatnya spekulatif gitu, dan akhirnya setiap orang bisa mengeluarkan argumentasinya itu sendiri gitu. Itu saya sempat menemani satu profesor dari Bahrain ya, namanya Profesor Amar Rubai. Beliau satu profesor ekonomi makro khususnya. Beliau sempat mengajar di STEK selama 10 tahun.
Ketika saya berkenalan ketika saya menemani beliau jalan-jalan di Indonesia ya Pak, beliau sempat bercerita satu ceritanya kalau ada perbedaan antara dua ilmu antara ilmu eksak gitu, sains ya, sama sama sosial sains gitu. Kata ilmu sains itu beliau bilang bahwa ketika mereka berkumpul, mereka tuh bersepuluh orang kumpul, mereka bisa menetapkan satu hal itu. Karena sifatnya measurable gitu, karena bisa observable gitu, misalnya kimia atau biologi, fisika gitu, mana setiap hal orang itu matriksnya itu kelihatan dan itu semua bisa terpegang gitu. Tapi ketika berkumpul sosial sains ya, setiap orang berkumpul yang ada 11 pertanyaan gitu. Karena apa namanya? Menurut beliau karena justru dengan setiap orang itu punya argumentasinya masing-masing dan akhirnya justru menimbulkan satu permasalahan yang baru. Jadi mesin ini berbeda dengan pada uh, sains itu sendiri disebutnya apa yang lebih eksak gitu. Nah, di sini sebenarnya saya ngelihat bahwa ilmu secara general tuh tetap harus dipahami juga secara apa yang berlaku dan apa yang biasa diajarkan. Jadi kita perlu tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Jadi bukan cuma soal lucu ada satu pandang motivator bilang bahwa saya pelajarin ini sendiri terus kemudian pandang saya berbeda daripada orang lain. Terus dia mengajarkan hal itu. Dan menurut saya itu justru jadi apa namanya? Justru jadi pertanyaan gitu. Jika Anda berbeda menyatakan berbeda daripada orang lain, maka orang lain tidak bisa sama dengan Anda gitu. Sebenarnya dia mau bilang kalau ilmunya tuh otentik gitu. Terus sebenarnya kalau dibilang dikatakan saya berbeda pegangannya, saya punya pegangan sendiri. Maka dia belajar sama siapa sebenarnya? Ilmu itu kan tidak datang begitu saja gitu. Imam Ghazali sendiri pun walaupun dikatakan menolak falsafah gitu dalam karya Tahafut al-Falsifah, beliau sebenarnya sempat belajar juga filsafat itu dari gurunya Imam Haramain juga ini. Tuh, jadi walaupun dikatakan beliau menulisnya di Al-Munkir min Ad-Dhalal bahwa beliau membaca sendiri selama 2 tahun lalu 1 tahun untuk mereview kembali bacaan lalu kemudian menuliskan Tahafut al-Falsifah, ya beliau tidak keluar begitu saja gitu. Jadi mungkin saya bilang bahwa kita tuh jangan keluar daripada strength ilmu gitu, daripada aluran ilmu yang ada gitu. Atau bikin sendiri gitu. Enggak. Ya, dengan Anda belum diakui sebagai ahlinya itu menurut saya absurd sebenarnya. Bahkan ada satu kasus ulama ya. Nah, ketika dia Imam Ahmad saya lupa terus kemudian beliau dipanggil khalifah terus kemudian kamu dipanggil khalifah untuk untuk bertemu dengannya minta untuk membahaskan satu hal perkara ilmu lah. Lalu kemudian ketika datang beliau melihat ada orang lain itu terus khalifah bertanya kamu tidak menyapa dia gitu. Ya dia ini ternyata juga pentakrist hadis ahli hadis ya makanya beliau juga diundang. Terus kata Imam Ahmad ya saya tidak mau menyapa orang yang bahkan tidak pernah berdiri di depan pintu ilmu. Artinya pintu ilmu ini masuk adalah dia tidak pernah ketahuan belajar sama siapa. Kan gitu. Jadi kalau orang lagi belajar sesuatu terus kemudian dia mengajarkan itu kan orang akan nanya belajar di mana gitu, temennya siapa gurunya gitu. Terus sebenarnya kayak gitu itu pertanyaan yang lazim gitu. Sebenarnya ketika untuk justifikasi Anda belajar sama siapa jadi ilmu kayak gimana. Nah ilmu awam dia tidak mau menyapa gitu karena emang dia belajarnya mau otodidak gitu. Jadi makanya saya mikir di sini ya emang ujung-ujungnya emang kita belajar tuh bukan sendiri bukan mandiri gitu per se gitu. Kita semua bergantung sama guru gitu. Jadi perlu gurunya dulu gitu sebagai awalannya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar guru secara private juga, belajar guru secara umum gitu, secara umum. Terus akhirnya juga yang ketiga ya akhirnya belajar mandiri itu sendiri gitu. Jadi cuma membaca, cuma menulis, berdialog dengan diri sendiri itu membaca aja sendiri, baca secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah teman 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 berdiskusi, teman muzakarah. Jadi teman memang wajib punya untuk teman untuk diskusi gitu, membahaskan apa yang sebenarnya teman sudah pahami gitu. Makanya dari keempat inilah gitu sebenarnya berargumen saya bahwa itulah sistem belajarnya yang ada gitu. Jadi dari empat inilah ini sebenarnya sistem pendidikan itu sebenarnya seperti itu cara belajarnya yang saya pahami gitu. Lalu kemudian saya juga hanya menyoroti bahwa oh saya ingin belajar mandirinya saja gitu. Karena memang akhirnya buku itu banyak bersebar di mana-mana dan tiap orang membaca secara mandiri tapi sebenarnya dia tidak punya teknik untuk membacanya, dia tidak punya guru untuk memverifikasi pemikirannya. Gitu. Saya sempat bertanya pada guru saya Ustaz Ardiansyah di kajian Ihya Imam Ghazali bahwa jika memang beliau karena beliau sempat bilang bahwa
kalau pemahaman teman-teman tuh sebaiknya diverifikasi ya, oleh gurunya, jadi diimla gitu, dibacakan, lalu dibacakan kembali gitu pemahamannya apa tuh kayak teks itu. Lalu saya bertanya, lalu bagaimana dengan teknik membaca saya yang saya pelajari di How to Read a Book itu? Sedangkan saya membaca sendiri gitu gimana Ustaz? Lalu belum jawab ya, memang akhirnya tidak tidak setiap saat kita tuh punya kesempatan untuk bisa mendaras dengan guru kan gitu. Kita tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan guru dan di kampus maupun dalam kajian yang informal gitu. Itu untuk terus menerus belajar sama sama guru. Terus kayak kita harus belajar mandiri, itu baca sendiri gitu. Ya, akhirnya kita memerlukan teknik bacanya. Kita perlu teknik belajarnya. Akhirnya walaupun dikatakan teknik belajarnya, tetap saja itu hanya sebuah tools juga gitu. Dan akhirnya saya mengacu pada untuk ini saya ingin bawa soal thinking itu sendiri gitu. Cara kita berpikirnya itu sendiri, bagaimana cara kita membacanya. Dan cara kita berpikir untuk meraih makna itu sendiri. Akhirnya ketika melihat definisi Pravatas bahwa thinking is soul's movement towards meaning ya, maka itu sebenarnya seperti pergerakan jiwa untuk bisa mengakuisisi itu, menangkap itu, mengakuisisinya sebenarnya menangkap dan meraih masuk ke diri sendiri kan itu. Jadi pemahaman yang ada dalam penulis yang tertuang dalam buku itu kita raih tenangnya dalam jiwa kita. Dan itulah maksudnya essence of reading itu gitu. Makanya sebenarnya dalam Adler itu How to Read a Book, gue berargumen bahwa sebenarnya the real reading itu ya sebenarnya adalah analytical reading gitu, bukan inspectional, bukan elementary reading gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, elementary reading berarti ada membaca secara abjadnya saja gitu. Membaca apa itu Budi, ibu pergi ke pasar, baca sebagaimana adanya. Inspectional reading berarti membaca secara singkat, skimming gitu. Analytical berarti membaca secara termanya, membaca proposisi, argumen, dan akhirnya membaca logikanya secara keseluruhannya. Lalu ada syntopical reading, itu tipe level yang lebih tinggi lagi, itu lebih kompleks. Dia membahaskan soal kita membaca secara analytical reading dua hal atau bahkan dua, tiga, empat hal itu secara bersamaan. Ketika ada baca analytical reading untuk satu tema yang sama gitu. Makanya ini bacanya lebih sulit. Itu makanya apa namanya? Teknik membaca ini sebenarnya bisa terapkan untuk siapa saja dan kepada apa aja gitu. Apalagi utamanya karya-karya agung gitu, apalagi karya-karya besar gitu, yang mana itu kan membutuhkan ya, kita tuh apa buku-buku yang tipenya above our head gitu. Kayak itu. Juga akhirnya thinking juga akhirnya sebenarnya sebuah kegiatan aktif di jiwa kita untuk bisa terus berengage, terlibat kepada penulis itu dari buku itu sendiri. Jadi makanya kita membaca tuh memang nggak bisa pasif gitu. Kita nggak bisa baca line by line dikit. Nggak seperti dibaca kilat ya. Atau di speed reading juga. Sebenarnya kita dilatih matanya untuk bisa membaca seperti di atasnya saja. Terus gitu. Terus akhirnya kita langsung buat mind map-nya gitu. Lalu buat ringkasannya, buat resumenya gitu. Ternyata nggak sesimpel itu, karena sebenarnya kita harus terus-menerus membaca untuk bisa terus mengaktifkan pemikiran kita gitu. Kita harus terus aktif dalam berpikir itu. Makanya sebenarnya kata-kata ikro gitu, ya, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul yang gua hero itu ikro bismillahirrahmanirrahim kalau halak itu sebenarnya bukan cuma sekedar baca sebenarnya. Terus sebenarnya recite ya, bacakan lah itu. Nah, makanya Rasul bingung ketika datang malaikat Jibril, ikro, baca. Apa yang saya baca itu? Sebenarnya jawabannya itu adalah apa yang saya baca. Apa yang saya baca? Ikro. Apa yang saya baca? Jadi nggak tahu apa yang sebenarnya dibaca gitu. Dan juga Rasul itu juga, walaupun dikatakan ummi gitu, terus sebenarnya uh, ummi itu bukan cuma sekedar dia nggak bisa baca, dia nggak bisa baca tulis sih sebenarnya. Gitu. Tapi ummi itu adalah kesempurnaan Rasulullah SAW. Bahwa beliau tidak memerlukan ilmu dari orang lain, tapi beliau tuh tahu sendiri. Beliau mendapatinya, dia tidak perlu membacakannya dan tidak perlu menuliskannya. Gitu. Nggak sama kayak manusia yang lain. Dan juga memang setahu saya dari kajian Ustaz Asep Sobari di SCI, bahwa sebenarnya untuk orang-orang menulis itu mahal, gitu. Mahal karena penanya mahal, tintanya mahal, kertasnya mahal. Jadi tulis itu jadi sebuah skill yang langka. Gitu. Jadi itu dikatakan skill yang langka,
Tapi berarti bahwa setiap orang itu tidak bisa menulis, tapi karena memang tidak punya saja kan. Jadi kadang memang profesi sekretaris itu ada tuh kan. Ya, tapi balik lagi pada soal ikro, soal recite itu. Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Bacalah dengan nama Tuhan. Ketika saya dulu ikut di 5D Thinking ya, Prof. Alpasana berargumen bahwa menurut dari Syed Nursi itu bahwa yang dibaca itu apa? Itu alam semesta. Kita baca alam semesta. Untuk membaca itu, kita bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakannya. Rob. Itu Rob Tuhan yang maha alam semesta ini. Rob yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi kita membaca dengan izin Allah, kita membacanya dengan namanya, dan kita membaca untuk mendapatkan pemahaman. Nah, akhirnya apa? Pemahaman itu sampai pada kita ya, karena akhirnya makna itulah yang ditibakan pada kita. Tapi kalau jika seperti itu, maka berarti makna itu datang secara pasif kan seperti itu. Pada thinking itu aktif itu. Ya, karena sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada aksi, ada sebuah korespondensi antara jiwa itu mencari makna dan makna itu akhirnya mencari jiwa itu sendiri. Jiwa dari makna daripada Allah itu akhirnya sampai pada kita juga, karena dia kan hanya akan tiba ya ketika kita siap gitu. Nah, cara mempersiapkan kita ya dengan cara berpikir terus menerus gitu. Makanya satu frasa dalam Al-Quran ya, kalimat penutupnya dalam Al-Quran yang cukup menarik adalah selalu afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir gitu? Bahwa itu sebenarnya untuk menegaskan bahwa sebenarnya kenapa kamu tidak memakai akalmu untuk berpikir kan gitu sebenarnya. Nah, dia lihat alam semesta ini juga kamu lihat berpikir atas dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak melihat buku-buku yang sudah kamu beli itu, dan kamu tidak berpikir terkait buku itu sendiri gitu. Maka sebenarnya target baca buku itu jadi apa namanya? Jadi bukan sebuah target yang mustahil untuk diraih gitu kan. Misalnya ada yang ingin 30 buku dalam setahun, 50 buku dalam setahun gitu. Karena selama dia berpikir ya sama itu pula dia sebenarnya membutuhkan buku gitu. Dia karena agak sedikit beda ya. Jadi ada satu habit saya itu yang suka berpikir jalan kemana-mana sambil uh, jalan-jalan gak jelas gitu, sambil mikir seperti apa. Nah, ketika saya jalan-jalan itu sebenarnya menstimulus saya untuk terus berpikir tentang satu hal ini. Dan 1 jam saya habis, saya capek, kaki saya udah kapalan, baru pulang gitu. Tapi cara berpikir perih gitu sebenarnya, itu perih gitu. Karena sebenarnya kalau nggak ada bahan, bingung baca apa yang dipikirkan, kita bisa kosong gitu aja. Jadi suka ngelamun, suka berkhayal ya. Kamu sebenarnya berkhayal tuh satu kalimat yang positif gitu. Karena khayal buat kita kan jadi seperti berimajinasi atas hal yang di luar apa yang enggak ada, yang tidak lepas apa yang lepas daripada realitanya gitu. Berkhayal tuh memikirkan hal-hal yang sifatnya masa depan yang tidak ada gitu. Enggak terwujud. Terus sebenarnya khayal itu sebenarnya sifatnya imajinasi. Jadi sebenarnya kalimatnya sebenarnya positif itu. Terma itu paling positif. Berkhayal, berkhayal takhayul. Oke deh kamu bertakhayul itu. Bukan hal-hal yang sifatnya superstisius ya seperti itu. Nah akhirnya sebenarnya ketika kita baca buku akhirnya itu sebenarnya terus menerus buat kita sebenarnya terstimulus terus berpikir terkait terma-terma maksudnya apa maksudnya. Maka itu sebenarnya berpikir itu sebenarnya adalah inti daripada pergerakan si pembacaan itu sebenarnya. Karena dalam Adler itu dijelaskan bahwa membaca itu ada active reading sama passive reading. Walaupun sebenarnya beliau berargumen bahwa sebenarnya nggak ada yang benar-benar pasif gitu. Karena memang semua harus aktif gitu. Karena bukan cuma matanya yang bergerak gitu. Tapi sebenarnya pikiran kita terus bergerak membaca maknanya yang ada. Makanya kita bilang bahwa ada tingkatan level membaca itu sendiri kan, level of readingnya Adler. Kalau memang baru sekedar kayak anak saya gitu, berbicara ini apa Allah berbicara tentang hujan gitu. Dah semestinya aja. Baru bisa baca sembukanya. Memang ketika membahaskan hujan, maka sebenarnya hujan itu kan sebagai sebuah permisalan untuk agama. Ini dibahaskan Prof. Atas di Islam Faham Agama ya. Bahwa Roach itu adalah permisalan pada agama. Gitu. Bahwa kita sebenarnya inti daripada agama adalah kembali padanya. Karena agama datang daripada Allah kepada manusia, dan manusia akhirnya mengembalikan dirinya dengan agama itu sampai kepada Allah lagi. Nah, tapi untuk bisa sampai menerima daripada makna yang Allah berikan itu, ya kita harus berpikir gitu. Kita harus berpikir itu. Akhirnya kita harus menangkap makna daripada si din itu sendiri gitu. Kita harus menangkap makna daripada apa saja buku yang semestinya kita baca.
Makanya sebenarnya ketika membaca, ya lagi saya sebut di awal ya, bahwa kita membaca harus pakai sistem gitu. Karena makna itu adalah sistem, bukan cuma sekedar random gitu aja gitu. Kita harus membaca sistem yang sebenarnya sedang dimaksud oleh penulis itu. Makanya sebenarnya dengan kita memahami sistem yang dituliskan oleh penulis itu, kita lebih mudah memahaminya, dan itu sebenarnya biasa sudah ada di introduction itu. Mungkin kalau teman-teman tidak menemukan hal itu, sistemnya ada di introduction, berarti mungkin nggak baik sih sebenarnya, nggak, tidak menjelaskan sebenarnya baik itu. Akhirnya juga saya melihat bahwa akhirnya membaca itu adalah perjalanan supaya kita untuk bisa menemukan diri sendiri itu sendiri. Kita bisa menemukan jiwa kita yang mengenali diri kita. Bisa dipahami ya? Jadi membaca itu akhirnya bukan cuma sekedar hal-hal yang sifatnya menunggu antrian gitu, bukan menunggu apa uh, menghabiskan waktu begitu saja gitu. Membaca buku bukan cuma sekedar dilihat harus ditutup gitu. Akhirnya buku itu juga bukan cuma sekedar sebuah dongeng untuk tidur gitu. Kan ada beberapa kawan kita yang saya kalau baca sulit, kalau saya kesulitan tidur ya akhirnya saya baca buku yang berat aja, terus akhirnya saya tidur. Nah, akhirnya bukan seperti itu gitu. Membaca itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Membaca itu tidak seperti pekerjaan yang membosankan gitu. Tapi sebenarnya ada satu jalan untuk kita bisa belajar cuma secara mandiri. Maka itu membaca itu harus terus-menerus kita kerjakan. Kalau bisa memang tiap hari, jelas tiap hari. Tapi jika memang tidak bisa, paling nggak kita pastikan bahwa bacaannya itu sudah nempel dalam diri kita, dan itu sebenarnya jadi bahan bagi kita untuk terus berpikir ya. Karena sebenarnya inti daripada baca buku itu sebenarnya berpikir bagi kita untuk sampai pada makna ya. Sebenarnya. Saya ulang terus Mbak, sampai pada makna ya. Karena memang sebenarnya intinya itu makna, sampai pada makna, sampai pada sistemnya ya. Ada pengenalan diri kita atas suatu sistem yang dikenali itu. Itulah makna. Bukan cuma sekedar makna arti per se maksud ya, tapi makna di situ. Makanya juga karena akhirnya membaca itu yang ultimately ya adalah soal analytical reading itu sendiri. Membaca secara analitisnya, analitis yang dimaksud juga yang dimaksud adalah bukan secara termanya seperti data science atau data analis ya, bahwa yang dimaksud dengan analitis adalah berarti dia melihat metrik-metrik yang ada, melihat data cleaning, data processing, data preprocessing, dan akhirnya data visualization. Lalu analitik yang itu ada keseluruhannya itu, bukan analitik di sini bermaksud pada dia harus mengacu pada come to terms with the author. Kita harus sama maknanya dengan terma yang maksudnya oleh penulis. Lalu juga kita harus memahami apa yang maksud proposi dan argumen penulis itu sendiri. Gitu. Jadi akhirnya tapi bagaimana cara kita sampai pada analytical reading itu ya? Kira kita harus skimming gitu, kita harus skimming, inspectional reading lah, inspectional reading lah. Gitu. Maka memang ini memang sebuah pintu awalan gitu, bagi kita untuk bisa sampai pada analytical reading gitu. Karena memang akhirnya pembacaan itu yang utamanya memang akhirnya membaca secara analitis itu menurut Tatar. Tapi jika saya berargumen, maka sebenarnya membaca itu adalah sebuah bentuk stimulus bagi diri kita, untuk jiwa kita, agar kita bisa sampai pada maknanya, sampai pada makna yang dimaksud. Jika memang itu makna yang salah, maka setidaknya teman-teman tahu yang bukan. Sebenarnya mengetahui yang bukan itu sama pentingnya juga mengetahui yang iya gitu. Kita juga mengenali yang positif, definisi positif itu berarti kita harus mengenali definisi yang negatif. Nasrun Hoja tuh berkata satu dalam kakarnya, ada orang bertanya, yang hidung ada di mana? Oh, di sini sebut sini gitu. Oh, itu kan bukan hidung gitu. Iya, tapi dengan kamu tahu itu bukan, maka kamu tahu itu sebenarnya itu bukan hidung. Jadi tidak ketahuan kamu bahwa itu bukan hidung, itu juga ilmu. Jadi saya melihat bahwa akhirnya baca yang quote unquote seperti keliru gitu. Kita salah baca atau bukunya nggak kurang pas gitu. Akhirnya itu sebenarnya jadi sebuah pembelajaran kita juga gitu. Jadi sebenarnya kayak pembelajaran lagi, karena kita akhirnya mendapat makna. Kita mendapat makna lagi. Oh, saya nggak akan baca yang kayak gini lagi. Oh, saya akan baca ini. Oh, buku ini udah nggak cocok lagi. Gitu. Dulu saya 2017 saya punya habit ya untuk memfoto buku-buku yang ya, jadi di TBR ya, jadi to be read ya. Atau jadi wishlist book ya. Ya 2017 terus kemudian saya nggak beli, akhirnya nggak beli. Terus kemudian saya kemudian lihat lagi di Google Foto gitu. Oh, di buku saya saya pengen ini dulu 2017 itu. Sekarang saya nggak mau lagi baca itu. Entah kenapa beda gitu. Rasanya taste itu beda. Taste sekarang, taste bacaan itu berbeda. Sudah nggak
udah nggak sporadis kayak dulu gitu, nggak baca ini baca ini baca ini. Baca sekarang secara lebih teratur, lebih ada ritmenya, baca secara disiplin, baca inspectional reading dulu, nggak langsung baca permanya habis di awal anetik sekarang. Ya, akhirnya kita menemukan tekniknya itu sendiri. Lalu akhirnya juga yang ketiga adalah bahwa kita harus bisa beradaptasi terhadap berbagai jenis buku gitu. Karena sebenarnya kalau kita teman-teman cuma bisa baca self development doang, atau cuma bisa baca psikologi pop doang, atau pop science itu baca bukunya seperti Yuval Noah Harari apa soal Twenty Age First, nasihat untuk abad 21, Sapiens, cuma bisa baca filosofi teras seperti itu, baca buku yang sifatnya populer itu, dan teman-teman tidak membaca buku-buku yang kira memacu untuk berpikir lebih, akhirnya teman-teman nggak berkembang gitu. Alhamdulillah sebenarnya saya melihat bahwa ketika saya melihat buku saya apa to be list apa to be read saya tuh di foto itu, terus sekarang saya melihat saya udah nggak mau lagi, itu berarti oh saya udah belajar, berarti ada waktu span 6 tahun yang lalu, dan saya melihat bahwa oh saya udah berkembang dan saya nggak butuh buku yang seperti itu lagi, buku sifatnya kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi saya lihat akhirnya perkembangan seseorang tuh eh, menentukan daripada taste bukunya itu sendiri gitu, dan akhirnya teman-teman harus bisa berani untuk baca buku yang ya di luar daripada teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan cuma baca di bidangnya aja gitu. Bisa teman-teman dari teknik ya, maka bacalah buku-buku ilmu sosial gitu. Baca buku psikologi, baca buku ilmu sosiologi, baca buku filsafat, baca buku bahasa, baca buku linguistik. Yang linguistik coba baca buku yang sains gitu, baca yang fisika, metafisika, ada yang kuantum mekanika, kuantum fisik. Coba baca aja gitu. Uh, dan gitu sebenarnya kita jadi lebih bisa mengapresiasi background orang yang berbeda-beda gitu sebenarnya gitu. Background yang berbeda. Dan akhirnya juga itu juga apa memacu kita untuk bisa membaca lebih gitu, dan akhirnya kita bisa meluaskan yang so called passion itu dalam satu bidang itu, ternyata bisa ditantang, di challenge, dan akhirnya bisa tahu oh bidang saya nggak cuma ini doang gitu, kayak gitu. Saya pun juga masuk ke dunia literasi juga ya mungkin baru tahun ini gitu. Terus sebenarnya saya sudah punya bakat atau sudah mengumpulkan hal itu dan baca buku, ikut seminar sana sini gitu, ikut kelas sana sini gitu. Terus ikut baik secara formal maupun non formal. Pembelajaran itu akhirnya membuat saya melihat bahwa oh, masalah yang menurut saya lebih krusial saat ini adalah seni belajar itu sendiri. Karena mustahil orang-orang yang sekarang itu bisa mendekati ilmu, bisa sampai pada maknanya ilmu itu kalau dia nggak punya alat seni belajar itu sendiri. Maka yang saya harapkan dari teman-teman dari membaca dari kelas singkat ini, ya benar singkat ini adalah hadapilah kenikmatan dalam baca dan akhirnya terus-menerus memacu pada pembelajaran kita sendiri. Jalan perjalanan menuju kita dalam belajar itu sebenarnya panjang gitu. Kalau dalam hadis yang populer ya, walaupun hadisnya secara sangat itu lemah, belajar belajar kamu dari buaya sampai liang lahat, itu artinya kamu belajar dari kecil sampai mati pun juga kamu membaca gitu. Dan juga belajar itu telah ilmu sampai negeri Cina gitu. Walaupun memang dikatakan secara sanad oke, itu kan dikaitkan doif, tapi secara makna itu itu benar. Dan kita harus terus menerus maju diri kita untuk bisa belajar, karena if you stop learning you start dying gitu. Itu satu quotes yang saya lihat di abad yang bertebaran di internet ya. Saya suka ya. Jadi seketika kita berhenti belajar, seketika itu kita juga mati. Dan kita belajar ya karena kita punya rasa ingin tahu untuk lebih, lebih lagi. Walaupun jelas ingin tahu itu ada batasnya itu. Kalau apa yang saya sampaikan di webinar sebelumnya, bahwa sebenarnya dalam samudera ilmu ini kita harus punya batasan itu sebenarnya. Satu quotes Imam Syafi'i yang saya suka adalah bahwa ilmu itu luas. Jadi ambillah yang terbaik dulu. Ya teman-teman sebenarnya nggak perlu baca semua buku gitu, tapi baca buku aja yang bagus. Baca buku yang bukan populer ya, karena buku bagus itu tidak selalu populer itu. Tapi teman-teman harus tahu siapa giants-nya di bidang itu. Nah, akhirnya dari situ teman-teman bisa langsung memacu teman-teman untuk bisa berpikir lebih gitu. Dan kira teman-teman bisa jadi 10 times faster untuk mendapatkan pemahaman yang lebih daripada orang-orang di situ. Karena teman-teman belajar langsung dari orang yang jadi panutan, jadi rujukan, jadi referensi semua orang dalam bidang itu.
juga akhirnya membaca juga akhirnya memperkayakan diri kita dan akhirnya juga meluaskan ilmu kita itu sendiri. Maka pembacaan kita itu harus kaya juga gitu. Pembacaan kita harus kaya, harus sudah baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Walaupun teman-teman akhirnya tidak berminat membaca langsung itu, baca bidang disiplin yang di luar Pak teman-teman, memang sulit, ya baca aja semuanya. Jadi makanya emang agak aneh gitu ketika ada satu buku itu sebenarnya untuk satu disiplin, tapi dikatakan ini bisa untuk semua orang. Itu satu klaim di kitab kesehatan mental itu terbitannya Turos ya. Itu sebenarnya kan terjemahan bahasa Indonesia dari karya Abu Zaid al-Baqi, terjemahnya almarhum uh, Prof. Malik Badri gitu. Terus sebenarnya bukunya sangat-sangat teknis sih untuk psikologi sebenarnya. Itu nggak bisa buat semua orang. Tapi saya bingung aja itu memang gimmick marketing aja sebenarnya. Ini buku biasa setiap orang tuh bisa menyembuhkan dirinya, nggak bisa. Saya katakan itu nggak bisa. Harus orang yang sudah paham dalam psikologi itu sendiri, atau enggak orang yang sudah terbiasa lah itu dalam psikologi itu, dia bisa membaca itu dan dia bisa mengambil manfaat. Karena banyak terma teknis di situ. Terma teknis yang akhirnya tidak bisa apa namanya, nggak bisa sembarang cuma baca kamus aja, tapi dia harus tahu prakteknya itu dipergunakan seperti apa termanya itu. Dan memang not every book is for everyone, for everyone sebenarnya. Tapi setidaknya buku yang makanya cuma ada satu buku doang yang memang itu akhirnya jadi bisa dibaca oleh siapa saja, dan setiap orang bisa mengambil manfaatnya bahkan dalam level yang, dan kalaupun level yang terdalam sekalipun itu cuma Quran gitu, cuma Quran. Makanya itu dikatakan Quran itu mujizat Rasul itu sebenarnya. Dia bukunya gak lekang masa, terus bukunya itu bisa dibaca oleh siapa saja, bukunya itu bisa menghasilkan berbagai macam manfaat ilmu yang ada. Buku itu bisa dibaca dan dapat pahala, buku itu ditafsirkan dapat pahalanya lebih. Gitu. Ya itu oke, seperti itulah buku yang dapat pahalanya lebih ya, berarti membaca tafsir kan, kayak gitu. Teman-teman paling nggak punya lah satu buku tafsir dari karya ulama gitu, ya seperti tafsir Abu Hamka, tafsir Al-Azhar gitu, atau enggak tafsir Munir nih karya Imam Nawawi Bantani gitu, tafsir Wahbah Zuhaili gitu, tafsir Fizil Al-Quran Said Kutub gitu. Dan banyak buku mufasir lainnya ya, bahasan Al-Quran itu ada banyak makna, itu ada layer meaning gitu. Dalam satu itu uh, dalam setiap ayat Al-Quran itu terdapat dua makna, makna zahir dan makna batin. Nah, makna batin itulah yang berusaha diraih oleh para mufasir itu, penawilnya itu sendiri. Maka sebenarnya ketika kita membaca tafsir, maka sebenarnya kita membaca hasil pemikiran daripada otoritas, hasil orang otoritatif itu sendiri. Dan akhirnya satu bentuk tafsir yang besar itu seperti tafsir kabir ya, Mafatihul Al-Ghaibnya ya, karya Farun Ar-Razi itu. Sampai satu ulama berkata bahwa yang nggak ada dalam tafsir itu adalah tafsir atas tafsir itu sendiri. Karena saking luasnya pembahasannya itu. Salah satu contoh apa? Kayak kawan saya di Cadik ya, itu sedang diminta oleh pengajar gugur kami untuk meneliti soal Quran surat Al-Araf 172 gitu, soal soal covenant itu sendiri gitu. Dan sebenarnya Farun Ar-Razi itu ada 10 halaman hanya bahas satu ayat itu saja gitu. Karena bahasanya sangat sentral sebenarnya dalam pemikiran Prof atas, dan sangat sentral sebenarnya dalam kenapa itu pembentuk din itu sendiri. Quran Al-Araf 172 itu akhirnya jadi core daripada agama kita itu sendiri gitu. Akhirnya agama itu ada ya karena untuk kita memenuhi perjanjian itu. Dan itu akhirnya menjadi argumentasi judul title-nya Prof atas yang terbaru, Islam Covenant Fulfilled. Gitu. Itu saya sebelum buka sesi Q&A, saya juga mau menawarkan beberapa program. Saya insya Allah akan membuka Overcoming Sundoku lagi, untuk setiap bulannya akan saya adakan ini. Uh, Insya Allah akan dimulai dari Senin 2 Oktober, maaf, dimulai di 3 Oktober sampai 18 Oktober itu. Jadi di Overcoming Sundoku ini adalah sebuah program yang saya rancang bagi teman-teman yang memang memiliki tumpukan buku yang ada itu. Teman buku yang buku itu 7, 10, banyak nih. Kalau di webinar sebelumnya saya sempat survei bahwa teman-teman rata-rata punya tumpukan buku itu lebih dari 5. Ya, jadi ini kan habisin 7 buku ya, jadi pasti bisa lah. Walaupun teknik yang akan dibahaskan sini ada inspectional reading itu sendiri. Ini nanti akan dipandu oleh saya sendiri, nanti kami akan merekap hasil bacaan teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman tidak hanya
membaca terus menuliskan sendiri gitu, sebagaimana saya yang bisa kerjakan dalam Instagram saya di feed-nya itu. Tapi teman-teman tuh saya akan bikin formnya, jadi supaya teman-teman bisa langsung dengan mudah mengisi isi buku bacaan itu sendiri. Ada promo untuk bagi teman-teman yang ikut webinar kali ini untuk bisa mengikuti program saya ini. Cukup screenshot aja, screenshot saja slide ini, lalu kemudian nanti masukkan saja di website. Nanti insya Allah nanti ada apa? Nanti ada link pendaftaran gitu, link pendaftaran. Nanti teman-teman bisa memasukkan screenshot itu, lalu teman-teman mendapatkan diskon 10% ya. Jadi teman-teman hanya bayar 90.000 saja. Ini berlaku sampai 2 hari ke depan gitu. Karena programnya insya Allah akan mulai lagi awal Oktober itu. Lalu juga nanti di Oktober program nanti selama kawan-kawan itu menghabiskan buku bacaannya itu, saya juga akan menantang diri saya untuk membaca buku 10 buku gitu. Itu 10 buku. Ya teman-teman 7 ya, saya harus lebih itu aja sih. Jadi setiap hari saya akan mengadakan satu, yaitu selama weekdays ya itu. Programnya free, teman bisa ikuti langsung nanti bisa langsung lihat di Instagram saya. Nanti ada pendaftaran gitu. Karena memang kira tagline yang saya angkat adalah karena membaca buku itu nggak sama dengan membeli sih sebenarnya. Karena beda antara kita punya sama kita baca gitu. Saya bisa membaca pinjam buku pinjaman teman, dan saya katakan saya sudah membaca buku itu, sama teman saya belum. Karena memang seperti itu beda ya. Buku itu nggak ada untuk dibaca itu. Lalu juga saya juga buka private session ya. Topiknya psikologi, pemikiran Islam, dan juga self development itu. Jika teman-teman berminat, mohon maaf teman, internet saya putus tadi ya, sempat putus. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Ya, tadi terakhir bahas analytical reading, jadi saya bisa bantu teman-teman untuk membaca apa yang teman-teman tidak pahami, itu saya bisa bantu untuk membaca. Range topiknya yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu ada juga kopas makalah jika teman-teman sedang struggling baca menuliskan makalahnya, dan terus itu dibantu secara outline-nya, bantu lihat titik butanya di mana, saya bisa bantu juga. Lalu saya juga menyediakan terjemahan Indonesian Inggris dan vice versa. Saya sudah berapa kali untuk menjadi translator dari acara Sunnah Per Second ya, karena bicaranya tuh ulama dari UK gitu, dan saya berkesempatan untuk menjadi transcriber gitu. Itu satu bentuk portofolio saya. Baik, itu saya terima kasih atas keluangan teman-teman dalam menghadiri webinar ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawabnya kepada kawan-kawan yang ingin tanya atau boleh open mic ya. Ya, teman-teman mungkin agak kebingungan soal apa yang maksud dengan thinking gitu, apa yang membaca soal thinking seperti apa. Boleh tanyakan bebas, sebenarnya bebas aja, nggak mungkin nggak selalu soal tema webinar sih sebenarnya, tapi soal apa saja, soal terkait dengan reading aja sebenarnya. Gitu. Karena saya sedang membangun uh, platform ya di Goodreaders ini. Saya berusaha bangun untuk platform untuk membahaskan spesifik art of learning itu, tapi itu pun saya bagi 3 aja gitu. Saya fokus pada 3 hal, yaitu pertama ada reading, yang kedua ada speaking, yang ketiga adalah writing itu sendiri. Itu saya belum menyentuh speaking dan writing itu sendiri. Gitu. Kalau menurut Jordan Peterson ya, profesor psikologi di Amerika tuh, membaca, if you can read, if you can speak, if you can write, you are deadly gitu. Kamu matikan sebagai manusia ya, karena kamu punya segala tools yang ada untuk berpikir secara kritis gitu. Ya sebenarnya penekanan dia situ, berpikir secara kritis, dan berpikir secara kritis itu membahaskan secara argumentatifnya itu seperti apa. Nah, akhirnya art of learning-nya tuh di situ. Gunanya dong untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih gitu, Pak. Lebih dalam arti bahwa kita
sampai pada aktualisasi daripada potensi kita yang ada. Gitu aja. Jadi membaca, ngomong gitu. Nah, kalau di Lubuk Kata tuh ada acara apa? How to speak, how to listen. Gitu. Sebenarnya itu cara seni untuk berbicara itu sebenarnya. Seni untuk menyampaikan gagasan itu. Itu sendiri sebuah arts of learning juga gitu. Gitu. Dan akhirnya itu semua dan writing ya, akhirnya itu membantu kita untuk self pikir secara kritis gitu. Akhirnya, itu akhirnya juga menjadi sebuah bagian dari pembelajaran kita itu sendiri. Kayak gitu. Dan ini memang akhirnya tidak melulu soal belajar secara apa ya? Belajar secara formal ya. Saya belajar secara non formal. Ini nyatanya sekarang udah muncul kan apa banyak platform-platform belajar yang di sana. Bahkan satu ada startup itu dia untuk memudahkan lucu juga Pak. Itu untuk memudahkan para peneliti itu untuk memudahkan para orang-orang mahasiswa. Kayak saya kan targetnya itu. Dia membuat AI untuk bisa membuat jurnal itu, artikel jurnal itu sebagai audiobook gitu. Bisa dibacakan, bisa dirangkum bahkan. Jadi kita bisa nanya sesuatu, ada di makalah itu dan dia bisa dijawab gitu. Cuma kan kelihatan bahwa market untuk belajar tuh luas gitu. Jadi sebenarnya orang nggak akan kehabisan resource untuk belajar sebenarnya gitu. Ya, gitu. Ada yang nanya? Tidak ada? Oke. Oke, saya hitung sampai 5. Jika memang tidak ada, eh, kita bisa sudah saja waktunya kali ini. Oke, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sudah berkenan datang ke webinar saya kali ini dan semoga saya bisa bertemu teman-teman kembali di acara-acara berikutnya ya. Terutama yang di Sundoku of